Oke, assalamualaikum sobat netizen bola. Ya, kembali lagi bersama kita tentunya di channel netizen bola. Ya, Ya, Bung betul. Noel. Ya, Kali ini kita tentunya akan membahas pertandingan Champions League yang berakhir tadi malam, yaitu antara Bayern Munchen melawan Manchester Manchester United. United ya. Ya, di mana berakhir dengan kemenangan Bayern Munchen dengan skor 4-3 atas Ya, Manchester United. betul, betul, Ya, betul. oke, Bung Mul, Ya, gimana? bagaimana tanggapannya dengan hasil dengan skor 4-3? Bagaimana? Sebenarnya dengan skor 4-3 ini tidak cukup memuaskan bagi fans MU ya, tapi juga tidak terlalu mengecewakan. Ya kecewa karena kita tidak dapat poin tentunya kan ya, Ya, bagi fans MU tidak dapat poin itu kecewa. Tapi tidak kecewanya juga karena kan pandangan netizen selama ini bahkan mungkin kan MU bakal dibantai oleh iya, iya. oleh Munchen Banyak yang dengan bilang kondisi iya yang betul. MU tertekan, kalah dari Brighton, kemudian main di kandang Munchen, itu sangat sulit banget sebenarnya. Tapi ya dengan skor 4-3 ini minimal ya MU tidak dibully-bully amat lah ya. Jadi tidak dibantai. Jadi ya tidak memuaskan tapi tidak terlalu mengecewakan juga. Ya. Terus Bung Mul, bagaimana dengan gol pertama yang dicetak oleh Bayern Munchen? Salah siapa ini, Bung Mul? Apa gimana ini? Kalau kita lihat proses dari gol yang diciptakan oleh Munchen ya, hampir semua golnya empat-empatnya itu akibat dari Kesalahan bukan kesalahan, kelemahan back MU ya, pertahanan MU ya. Tuh dibuktinya dengan dicanangkannya Maguire tetap tentunya pertahanan MU juga masih tetap bapuk juga Nah, kan. ya untuk yang nyalah-nyalahin Maguire nih, Iya, kita buktinya. lihat di gol pertama. Di situ Sane ya, kalau tidak salah Sane ya. Iya, Leroy Sané yang cetak gol. Sane itu membawa bola dari sayap dan di situ Sane ditutup oleh 3 pemain. Nah, harusnya dengan 3 pemain itu back MU bisa menghalangi atau menghalau bola dari Sane yang dioper ke Harry Kane. Dan bahkan ketika bola dioper ke Harry Kane, pemain MU kayak kebingungan. Di situ ada 5 sampai 6 pemain MU pada saat tendangan Sane ke gawang MU dan itu masih lolos gitu. Jadi betapa rapuhnya pertahanan MU dan di sini juga selain udah kesalahan dari pertahanan pemain MU juga di situ blunder juga dari Onana yang Ya, seharusnya bisa ditangkap bola itu dengan mudah tapi malah blunder dan kebobolan. Nah, itu juga akhirnya kan bisa menjawab pertanyaan yang selama ini kita pertanyakan bahwa ternyata dengan tidak adanya Maguire tetap pertahanan MU juga tetap masih lemah. Ya. Dan dengan digantinya De Gea juga tetap ya betul. MU juga lemah Bener kan? juga ya, bahkan orang-orang berpendapat itu kalau misalkan kipernya De Gea mungkin itu bisa ketangkap loh, mudah Bung. banget. De Gea itu refleksnya kan bagus banget kan. Ya. Terus juga gol kedua itu juga Gnabry. sama. Iya, siapa dia mencetak gol Ya, namanya? Gnabry, Sergio Gnabry. Gnabry ya? Ya, Gnabry. Nah, itu juga di situ bahkan ada empat pertahanan, 4 back MU, 2 Lindelof dan Dalot itu menutup satu pemain yang si Jamal Musiala. Ya, ya itu yang istilahnya dia kan yang asis kan. Iya, betul. 2 back juga tidak bisa menutup operannya siapa? Ke Gnabry. Ya, ke Gnabry itu. Iya. Nah, Gnabry juga harusnya itu kan bisa ditutup oleh Casemiro di situ. Di situ Casemiro itu turun sudah sampai kotak penalti, dia bukannya nutup si Gnabry, malah dia ngeliatin bola yang dibawa oleh Musiala. Kan di situ ada 2 pemain tuh, Dalot sama Lindelof kan. Harusnya Casemiro menutup Gnabry yang mau melakukan syuting gitu. Udah pasti iya, itu udah kosong, itu kosong banget sih ya. Walaupun misalnya kipernya siapapun itu harusnya ya sulit. Emang sulit 100% gol ya. De Gea juga sulit kayaknya. Emang itu udah bola enak banget bola gitu. Enak banget. Nah, seharusnya nah di situ juga Casemiro yaitu back MU plus gelandang MU juga yang turun itu ke pertahanan MU bukannya melihat pemain yang kosong tapi ngeliatin bola. Nah, di situ juga seharusnya memang Casemiro tidak ada yang tidak bisa backup atau menghalangi tendangan Gnabry ini harusnya. Nah, di situ ada Martinez juga. Martinez malah telat. Dia lebih menutup sih. Malah di sini ada Reguilon yang menutup pemain Munchen itu. Harusnya Martinez bisa membaca lah. Nah, inilah di sinilah kita kehilangan sosoknya Varane ya. Varane itu bagusnya itu biasanya dia screeningnya bagus. Dia bisa membaca
arah bola mau kemana, itu otomatis kan nggak bakal kemana lagi, pasti dioper ya di umpan silang gitu kan, di Iya umpan pasti, tarik iya gitu kan. betul. Nggak mungkin dia syuting juga, orang ketutup kan. Ya harusnya Usia. ketutup, itu harusnya bisa diblok juga gitu sama back atau sama Casemiro, dan di situ ada Eriksen juga yang turun dan terlambat banget Eriksen. Iya ini, Lemah iya banget. betul. Pemain-pemain ini udah kayak patung ya, Bung Mulya. Di Orang bawa bola tuh dia melongo aja merhatiin orang, kayak orang gimana ya? ya, yang saya lihat semalam, kalaupun ya kita tetap kita akui bahwa MU dengan mencetak 3 gol itu luar biasa. Luar ya, Karena begini, dalam kondisi tertekan iya juga tertekan, dan pada. juga gini, Munchen itu siapapun yang main melawan Munchen dan main di kandang Munchen, Allianz Stadium kan, Iya, Allianz itu Arena. sulit banget. Iya, itu sulit banget untuk mencetak 3 gol ke gandang di kandang Munchen. Iya betul. Itu hanya bisa dilakukan salah satunya oleh Real Madrid di zaman eranya Ronaldo. Nah, MU mencetak 3 gol di kandang Munchen itu luar biasa. Bahkan tanpa penalti ya. Tanpa penalti. Iya. Sayangnya tetap secara permainan MU masih sangat Iya. belum jelas arahnya mau kemana. Betul. Nggak ada chemistry banget loh antara pemain, dari pertahanan ke lini tengah nggak ada koordinasi. Berapa kali Dalot salah passing, Iya. umpan passing dari sayap ke tengah tiba-tiba lepas, atau passingnya bagus, Eriksen lepas bolanya, Casemiro juga terlambat. Jadi secara permainan masih belum terbangun. Rashford masih chemistry-nya, egois koordinasinya. kan. Rashford egois Masih juga. ada egoisnya, walaupun Masih. dia ngasih assist ke Højlund, Iya. ya itu dia tuh masih ada egoisnya. Ya seharusnya memang seperti itu. Lihat Højlund sekali peluang gol kan. Iya. Itu yang dibutuhin sebenarnya. Højlund itu hanya butuh support dari kawan-kawannya. Gak usah menunjukin apa namanya, siapa yang paling superior gitu Iya, kan. siapa yang bisa nyecak gol ya. Iya, lihat kita Arsenal mainnya. Siapa ini gelandangnya? Odegaard. Odegaard bisa mencetak gol mungkin, tapi dia juga bisa memberikan assist ke Iya. teman-temannya. Itu pemain hebat. Karena tapi mereka di main MU, tim loh. Ya itu. Ya, karena mereka main Di MU Bruno Fernandes main mencetak gol. Ya, sampai sekarang kita lihat apakah Bruno Fernandes jadi gelandang terbaik di dunia? Enggak kan? Malah yang ke sebut siapa? Citi, gelandangnya siapa? Kevin De Bruyne kan? Padahal istilahnya ya apa ya? Karena De Bruyne bisa mencetak gol dan juga bisa memberikan assist. Nah, ini MU koordinasinya, chemistry-nya, dan yang paling penting juga sama ketika lawan Brighton juga, apa namanya, transisi dari menyerang ke pertahanan juga lambat. Iya betul. Berapa kali pertahanan MU itu banyak pemain, ada 6 pemain bahkan 5 pemain, hanya lawan 3 pemain masih tetap kalah gitu. Ya itu masih, ya Ten Hag harus cepatlah bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau sampai akhir tahun belum juga bisa menyelesaikan masalah MU, ya besar kemungkinan ya dipecat ya pecat. Bang. Dan Iya. juga berat buat MU bertahan untuk mencapai puncak klasemen Liga Inggris gitu. Gol ketiga. Nah, ini seharusnya nggak terjadi, Bung. Nah, gol ketiga Dimana juga sama. ini tuh golnya, aduh, Eriksen ya. Justru itu harusnya sekelas pemain itu semua paham ketika ada penalti, tangan itu harus disembunyikan. Iya, di belakang. Apalagi bola umpan silang, umpan sundulan itu kan kita kadang nggak bisa mendak arah bola mau kemana. Ini juga harusnya gol ini nggak terjadi. Eriksen tangannya ini loh. Ya memang itu istilahnya ya apes lah. Tapi kan intinya seorang pemain harus paham ketika ada penalti harus bisa menyembunyikan tangannya. Saya lihat Varane itu kalau di penalti bagus loh. Tangannya itu selalu dia pasti di belakang, tangannya selalu di belakang. Nah, ini juga ya secara tidak langsung juga kesalahan dari pemain juga kan. Nah, iya betul. Ya otomatis Harry Kane mengeksekusi ya. Dia kan jarang gagal, tendangannya kenceng banget. Pojok lagi susah itu. Pojok susah Padahal banget. udah ketebak, cuma karena terlalu pojok ya teman-teman. Itu susah lah pokoknya. Gol keempat. Gol keempat. Nah, ini nih. Juga sama. Ini lemahnya pertahanan MU, bapuknya pertahanan itu kelihatan banget. Pada saat lawan Brighton maupun pas saat lawan Munchen itu sama. Ini masa hanya dengan 2 pemain Munchen atau bahkan cuma 3 lah sama Harry Kane gitu ya. Masa bisa diumpan lambung lewat backnya itu banyak loh. Yang saya lihat itu di garis pertahanan MU itu ada 5 back loh. Semua yang ngebaris di back MU, tapi kenapa semua fokusnya ke bola? Ke bola fokusnya semua. Sedangkan gerakan pemain siapa itu ya? Pemain pengganti itu ya? Iya, dari Munchen. Masa itu bisa lewat back semuanya dan golnya mudah banget loh, mudah banget itu. Dikontrol sebentar langsung disut ya. Onana juga nggak bisa apa-apa, itu udah depan gawang. Dan ini juga ya itu lemahnya pertahanan MU. Harusnya kan bola-bola seperti itu bisa diantisipasi lah ya. Itu ada 5 back. Iya, betul. Minimal 1 back lewat ya ada back yang lain lah. Nah, ini Martinez, Lindelof, Dalot juga, Reguilon juga. Ini fokusnya ke arah bola semuanya.
Dan gol semuanya, nah itu, ini semua gol terjadi akibat kelemahan pertahanan MU menurut saya gitu. Dan juga tadi gelandangnya juga nggak tahu di awal-awal musim ini Casemiro juga nggak kelihatan sama sekali loh. Iya, walaupun mencetak gol Iya, ya 2 loh. Kalaupun mencetak gol 2, tapi maksudnya kita Di lihatnya sisi bukan dari permainan dia bukan dari sisi iya, cetak golnya ya. dari sisi permainan dan juga sisi pertahanannya. Iya. Tahun kemarin kan Casemiro luar biasa loh, sliding tackle-nya. Iya, betul. Oh, Bahkan shot-nya lewatinnya luar biasa. susah ya Iya. lawannya tuh. Dan sekarang mudah banget, gak kelihatan banget. Nah, gol dari MU. Nah, sebenarnya kalau MU berpikir dengan main counter attack cepat, 2 gol dari Højlund 1 dan juga Casemiro 1, itu yang 2 gol tersebut itu berasal dari tiki taka loh. Iya, Tiki taka betul. cepat kan? Iya, betul. Ketika MU mampu mengambil bola, kemudian dioper ke Rashford. Iya. Rashford nggak egois. Nah, ini nih. Ini yang kita Iya, penting kan? iya, ini harusnya Rashford tuh begini nih. Nah, Rashford tidak Harusnya. egois, langsung oper ke Højlund, Højlund kontrol 1 kali, tendangan kaki kiri dan gol. Iya. Ini berasal dari cepatnya tiki taka kan? Gol kedua juga Gol kedua sama. Casemiro sama. Tiki taka ya, ke Rashford juga kan, Rashford langsung oper ke material segala di situ. Iya, ada material juga kan. Iya. Terus Casemiro menendang terus ke blok atau nggak kena ya waktu itu ya. Iya, nggak kena. Dan sambil jatuh Casemiro masih bisa nendang ya, bola. iya betul. Nah, artinya sebenarnya pertahanan Munchen juga nggak begitu kuat-kuat amat. Iya, orang kiper ini nggak bagus-bagus amat. Nah, ya, dan kiper nih juga jadi yang jadi sorotan nih. Seandainya mungkin kipernya siapa? Immanuel Neuer ya, Iya. yang masih lama. Kemungkinan bola-bola seperti itu harusnya bisa ketangkap sama Immanuel Neuer kan. Nah, Iya. berhubung kipernya juga bapuk, kan? Iya. Bapuk banget, passingnya juga nggak bisa, dia sering out juga passingnya kan. Nah, gol kedua ini kan dari hasil tiki-taka, artinya harusnya MU itu bisa bermain cepat, karena jangan banyak mikir gitu. Kadang mainnya masih oper-operan, nggak jelas, menguasai bolanya tidak ada. Iya, nggak ada, iya gitu, betul, cuma oper-operan gitu doang. Nah, akhirnya kan kita lihat kalau dua gol dari MU itu hasil tiki-taka. Nah, itu maksud kita, cobalah MU main counter attack cepat gitu. Terus dia kalau udah kepikiran kan, kalaupun kena kan nggak masalah kan. Yang penting ada ancaman gitu. Ya, bahkan teman-teman ya, back Munchen juga ketar-ketir loh ketika diserang begitu loh. Iya, apalagi di menit-menit akhir ketika Garnacho masuk, Bung. Gimana? Nah, betul. Nah, ini juga sebenarnya yang saya heran itu sampai sekarang tetap kenapa ya Ten Hag itu selalu menurunkan Garnacho dari udah 3 laga loh. Waktu melawan Arsenal, Brighton dan sekarang melawan Munchen. Hanya dikasih waktu paling lama semalam 10 menit ya. Iya, 8 cuma 8 menit. Waktu normal ya. Soalnya dia menit 82 masuk. 82 masuk ke Garnacho, hanya dikasih waktu 8 menit waktu normal. Terus waktu lawan Brighton juga hanya kasih waktu 6 menit. Iya. Waktu lawan Arsenal juga dikasih waktu 7 menit. Maksud saya kita butuh loh. Ini Garnacho ini pemain luar biasa, ini wonderkid yang luar biasa. Tapi entah kenapa Ten Hag lebih memilih pemain yang lain gitu. Oke lah, Pelistri dikasih kesempatan tuh ya bagus. Iya. Tapi maksud saya kan dikasih imbang lah. Ketika Pelistri memang sudah tidak bisa memberikan kontribusi, ya gantilah di menit 60 lah. 60 masukin Garnacho supaya Garnacho ada waktu sedikit untuk dia bisa beradaptasi, bisa memberikan dampak yang bagus. Iya, memberikan ancaman-ancaman. Cuma dia main beberapa menit, buktinya back. Lah iya. Munchen loh, keteteran loh dia melawan menit. Garnacho bisa membuat keteteran back lawan. Bahkan sering ngakuin pelanggaran. Kita bayangin kalau Garnacho main di menit 60, kasih waktu 30 menit, bisa jadi mencetak gol. Waktu lawan Arsenal kita lihat ancamannya di waktu hanya dikasih waktu 6 menit, ancamannya bisa mencetak gol kalau tidak offset kan? Iya. Terus waktu lawan Brighton juga dia memberikan ancaman. Cuman kan dia tidak mempunyai waktu banyak gitu tuh. Nah, saya heran kenapa sih Ten Hag ini menyimpan Garnacho terlalu lama gitu dan memberikan waktu hanya sedikit. Apa ini Ten Hag juga punya masalah pribadi dengan Garnacho? Nah, ini nih yang jadi pertanyaan ya, Bung Mul ya. Ya kenapa gitu? Kita juga heran ya. Kenapa? Karena emang Ten Hag ini terlihat sekali kalau memang dia ada masalah dengan pemainnya, ya seperti itu perlakuan terhadap pemainnya. Seperti Rashford yang pernah dicadangin. Iya. Terus Sancho sampai dikeluarin dari squad kan, itu kan dia dan juga intinya kan merugikan tim juga akhirnya kan. Iya, betul. Tapi kekurangan pemain yang harusnya di situ ada Sancho yang mungkin bisa memberikan dampak. Iya, pasti. Ada Anthony juga ya. Anthony oke lah itu kasus beda lah ya. Kalau Anthony kan memang kasus pidana ya, itu lagi investigasi istilahnya. Jadi 4 gol dari Munchen rata-rata itu kesalahan pemain dan rata-rata itu lemahnya pertahanan MU masih bapuk gitu ya. Ya mungkin kehilangan sosok Varane, kita tunggu kalau nanti Varane itu udah kembali pulih, kita lihat apakah pertahanan MU bisa bangkit lagi solid atau memang masih tetap sama. Sebenarnya masalahnya menurut saya Ten Hag harus cepat bisa menyelesaikan masalah internal MU.
masalahnya ini bukan masalah teknis sebenarnya. Iya, betul. Menurut saya ini masalah ruang ganti, masalah tim yang masih egois, yang masih tadi mentalnya down. Iya, betul. Jadi artinya dari mental itu yang tidak ada mental dan tidak ada chemistry, ya gimana mau bermain teknis? Akhirnya kan mengganggu teknis juga kan. Ya sama aja ketika kita punya masalah di rumah, kita kerja, ya masalah itu bisa kebawa ke pekerjaan. Iya, betul. Begitupun dengan main bola, ya masalah internal ini bisa kebawa ke teknis di lapangan gitu. Dan Ten Hag pun beralasan seperti ini, Bung Mul. Dia tuh beralasan kalau memang kenapa skuadnya itu seperti ini, dia tuh bilangnya kalau skuad itu belum full. Seperti ada banyak yang cedera, misalkan ada Luxau nih pemain inti. Iya. Terus kan ada Amrabat yang emang digadang-gadang nih jadi tandemnya Casemiro. Iya, betul. Dan sampai sekarang yang belum bisa main gitu. Nah, Mon belum bisa main juga. Padahal dia udah latihan loh kemarin. Iya. Sama Parane, dan ternyata semalam dia nggak ikut, nggak bisa main. Iya. Masih belum pulih ya sepenuhnya. Iya, intinya begini, memang Ten Hag ini selalu menggunakan alasan memang. Ketika kita lihat dari wawancaranya ada aja alasan. Memang ya alasan memang tadi pemain banyak yang cedera gitu, belum squad full. Tapi kan itu tugas dia. Lah, iya, gimana caranya itu, ya? Cedera itu udah di luar kendali kita. Tapi yang kita bisa itu harus mendidik pemain yang ada loh. Iya. Citi, memang ketika Citi pemain intinya cedera, dia ngeluh. Pep Guardiola enggak juga. Pemain cadangannya malah bagus kan. Isinya hampir seimbang. Ya kan Ten Hag udah beli siapa, Sergio Reguilon kan, Seperti Luxau. Itu kan keinginan dia untuk mengganti back sayap kan. Karena enggak ada. Kecuali dia enggak beli. Enggak ada penggantinya. Boleh alasan. Terus juga ada back tengah Lindelof yang tahun kemarin juga bagus. Ya tahun ini kita lihat ada juga back kan, banyak gitu back pengganti Varane. Kalau kita hanya dengan Varane ya dia kan manusia, bisa cedera juga. Iya, betul. Harus ya kan ada Lindelof, ada Maguire juga di situ. Back sayap juga ada Dalot, ada Wan-Bissaka, dan bahkan Wan-Bissaka nggak dimainkan kan. Ya, saya nggak tahu alasan apa lagi. Pemain tengah ya kan masih ada pemain intinya, ada Bruno Fernandes, Eriksen, Casemiro. Kecuali itu semua cedera kan. Iya, betul. Pemain depan ya Højlund ada, ini luar biasa. Ada Martial juga. Di sayap juga masih ada Garnacho, kan. Rashford, Pellistri. Ya itu apa sebenarnya menurut saya Ten Hag belum bisa mengembalikan mental pemain MU yang saat ini lagi down, dan juga belum bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, saya kurang suka juga nih ke pelatih yang banyak suka nyari alasan seperti ini, Bung. Bisa, karena memang tuh nggak bisa dijadiin alasan nih. Kalau memang dia skuadnya, karena skuadnya masih banyak. Iya, karena skuadnya apalagi yang ini masih pemain inti, kan masih pemain inti gitu. Iya, maksudnya masih pemain inti kan. Iya. Kan dia beli pemain kan buat mengganti itu kan. Iya. Mendatangkan back sayap, mengganti Luxau kan. Ya kan, itu artinya kita harus jangan jadi alasan. Nanti kalau misalnya kita pulih semua dan MU begini, mau alasan apa lagi? Berarti kan artinya ya Ten Hag belum bisa nih membangun tim MU yang memang dari dulu masalahnya selalu seperti ini. Iya, ini masalahnya belum kelar-kelar, Bung, ya, belum kelar-kelar nih. Siapapun pelatihnya, kalau Ten Hag alasannya nanti pemain full udah full pemainnya dan masih alasan, ya berarti memang Ten Hag nggak bisa membangunkan macan yang lagi tidur nih MU, karena pelatih siapapun sebelumnya juga sama kasusnya, sama seperti ini. Mental pemain belum juga bisa terbentuk gitu. Ya. Oke, Bung Mul, mungkin itu saja ya. Ya, untuk pembahasan MU versus Munchen hasil Liga Champions kita cukupkan. Ini khusus bahas MU ya. Nanti bahas yang lain kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe channel kita, tolong bantu subscribe ya, tentunya Bung Mul ya. Like, comment, share juga videonya. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Ya. Jangan bosan-bosan tentunya nontonin kita ya. Ya, betul. Oke. Ya, Bung Mul. Oke, kita tutup aja ya. Oke, salam sepak bola.